Balet, tarian asal Italia dan berkembang menjadi tarian dansa sosial. Diiringi nyanyian, pidato serta kostum musikal oleh bangsawan Prancis. Tarian balet semakin digemari oleh masyarakat, hingga banyak sutradara mengangkat kisah tarian ini ke layar lebar. Save the Last Dance. Film arahan sutradara Thomas Carter pada awal tahun 2001 ini bercerita tentang sepasang kekasih yang bekerja sama membuat koreografi campuran balet dan hip-hop. Tak terkira respon positif datang dari remaja wanita. Film ini juga berhasil meraih 4 penghargaan. Salah satunya MTV Movie Award tahun 2001. Film balet lainnya ada Center Stage. Film karya Nicholas Hytner ini bercerita tentang murid-murid American Ballet Academy yang bersaing untuk menjadi yang terbaik. Center Stage juga menyuguhkan lagu-lagu pop tahun 90-an dan tarian salsa. Film fenomenal Black Swan menceritakan tentang seorang balerina yang mencoba menghilangkan seluruh batasan fisik dan mental untuk memberikan tampilan terbaik dalam pementasan balet paling terkenal di dunia. Seducers, attack it, come on! Black Swan juga menjadi puncak karir akting seorang Natalie Portman yang tampil begitu menawan dan akan sangat tidak mudah dilupakan bagi siapapun. The only person standing in your way is you. Berikutnya film dari tanah air. Film pendek Anna Ballerina karya Naya Anindita menceritakan kisah hidup seorang penari balet bernama Anna Liunik. Balet adalah bagian penting bagi kehidupan saya. Kehidupan Anna tidaklah sesederhana hanya menggapai impian dan ambisinya menjadi seorang balerina ternama. Ada sebuah tabir besar dalam kehidupannya. Film produksi Imaginarium Entertainment dan Tastus Tiruka Pictures rencananya juga akan diikutsertakan dalam beberapa festival film baik dalam dan luar negeri. Sineas-sineas muda Indonesia semakin berani menunjukkan kemampuannya seperti Naya Anindita dengan film pendek besutannya Anna dan Ballerina. Ini mencoba menggambarkan kehidupan Anna sebagai seorang balerina yang berjuang untuk meraih mimpi. Dan telah hadir di studio Mbak Naya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan juga ada Ghea Priyatna sebagai pemeran Anna. Dan juga ada Mbak Andrin selaku produser. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Tadi kesininya sambil menari balet atau? Oh iya, All the way. Ngerjang macet. Nah ya, kenapa nih kok mengangkat tentang balet? Sebenarnya sih awalnya karena waktu kecil tuh aku pengen banget jadi balerina. Tapi nggak tahu kenapa nggak pernah dimasukin sekolah balet gitu. Terus ujung-ujungnya malah jadi pencak silat gitu. Waktu SD serius? ikut pencak silat, iya. Jadi ini adalah yang cita-cita yang tidak tersampaikan, tercapai. Kenapa dari kecil kamu kok sepertinya begitu pengen dengan balet? Apa yang kamu lihat di sana? Karena kayaknya kalau balet tuh lucu aja pink-pink, terus pakai tutu roknya, terus kayaknya lucu ting-ting gitu-gitu, kayak cute gitu. Terus kayaknya kan kalau waktu kecil kayak balet tuh identik sama princess gitu nggak sih waktu kecil kan? Jadi kayaknya wah pengen banget. Pakai tiara dan semuanya. Tapi kalau untuk ide cerita ini sendiri, Mbak Naya mendapatkannya dari mana? Awalnya tuh sebelumnya tuh tadi pengen bikin cerita tentang ayah dan anak, terus heartwarming, yang very heartwarming banget. Cuman seperjalanannya developing script ya, saya nggak puas gitu dengan hasilnya. Terus kayak kenapa ya nggak bikin sesuatu yang beda yang belum pernah dibikin di Indonesia gitu, dengan bertemakan futuristik dan ada istilahnya ini baletnya kontemporer gitu ya, modern ballet gitu dengan dark secret yang bener-bener twist banget gitu. Akhirnya akhirnya aku bikin kayak dengan udah brainstorming segala macam, ya udah deh kita bikin sesuatu yang beda gitu dengan cerita yang beda banget. Akhirnya balet yang dipilih temanya dan balet, juga tapi baletnya balet apa ya, balet retro. Iya, retro. Oh, balet bisa dibikin retro. Iya, makanya nonton
harus nonton. Oke, pasti. Nah, kita penasaran mungkin lebih lanjut. Kalau gitu, berarti kalau misalnya mau membuat film mengenai balet, berarti harus castingnya balerina. Iya. Bagaimana ini adalah balerina, betul? Iya, kebetulan emang dari kecil sebenarnya udah belajar balet sampai umur 13-14 itu benar-benar strict ditekunin. Terus memang sempat berhenti, tapi karena memang ada interest lagi, udah mulai setahun yang lalu. Dan pas lagi ada casting Ana Balerina. Bukan karena dipaksa waktu kecil untuk ikut balet ya? Enggak sih, emang suka kan, namanya juga ya perempuan gitu ya. Kalau misalnya ngelihat Princess, Barbies gitu, pasti kayak ada unsur-unsur baletnya. So dari kecil emang udah suka banget. Kalau dari karakternya sendiri, karakter Ana ini seperti apa sih? Karakternya sebenarnya kompleks. Itu juga bertolak belakang banget sama karakter aku. Jadi itu banyak pembelajaran juga pas proses Ana Balerina. It's a really seemingnya pada awalnya tuh kayak happy character gitu, tapi ternyata ada sesuatu yang dark, dan itu yang harus aku belajar sih pas proses Ana Balerina. Oke, Adrin ini katanya sebagai produser di film Ana dan Balerina ini. Iya. Oke, apa sih yang paling menarik yang membuat kita ini harus nonton film ini? Mungkin lebih dari ke menurut aku achievement dari orang-orang di kru ini tuh yang bisa ngebuat sebuah film futuristik yang menurut aku tuh visual efeknya tuh udah keren banget. Oh ya? Secara visual tuh udah engaging banget lah gitu. Udah beda banget sama film-film yang lain gitu. Kita bumbunya tuh lebih ke ininya gitu, lebih ke technology savvy orang-orang di dalam sini. Futuristic drama. Yes. Itu saya baru mendengar sih. Apa sebenarnya itu? Futuristic drama itu sebenarnya drama tapi settingannya tuh in the future gitu. Dengan teknologi kayak Tron dan Matrix gitu. Oh, ya? Iron Man Kind of hologram thing. Tapi ada sih di sini di belakang. Berarti settingnya cukup riuh begitu. Artnya yang riuh ya sebenarnya, artnya karena gimana caranya memperlihatkan tugas saya adalah gimana cara melihat Indonesia in the future, karena settingnya ceritanya di Indonesia dengan konsep dengan budget yang minim banget karena ini juga film independen, tapi artistiknya dapat gitu secara art. Nah, secara Dari visual. mana kita nanti bisa menonton film pendeknya, film indinya ini? Kita rencananya pengen screening di tempat-tempat kayak di kampus-kampus, terus kita juga mau ngadain screening juga Di At America di minggu depan. Amerika juga nanti minggu depan tanggal 15. Tanggal 15 jam 2 siang. Iya. Oh, Nih lihat. saat- Nah, itu. futuristic drama. Iya benar-benar kayak Tron. Iya. Wow, ini siapa yang membuat maksudnya visual effects seperti itu? Visual effects-nya ada dua visual effect artist yang kita kerjasama. Yang satu namanya Jin, dia memang udah profesional visual effects di Jakarta di post production house. Satu lagi namanya Petra Jebrau. Dia juga bantu untuk bikin yang scene terakhir tadi yang scanning itu dia juga bantuin. I see, seru banget. Nah, tapi kalau saya penasaran itu lagi tadi. Satu hal yang bikin saya harus nonton, harus melihat sebagus apa futuristic drama dari Ana Balerina ini. Apa? Yang harus harus ditonton Dari itu, masing-masing mungkin. karena ini adalah film pendek dengan budget indie, budget yang minim banget, tapi untuk ini sesuatu yang baru di Indonesia karena kayaknya belum ada yang mengangkat tema futuristik di sini. Dengan kita yang semuanya passionate banget bikinnya dengan passion film kita, jadi itu yang harus dilihat sih, artistiknya dan visualnya, dan gimana cara kita mendeliver cerita itu tanpa terlihat boring atau monoton. Kalau dari Gaya? Ini tuh film futuristiknya bener-bener bisa kena buat semua kalangan ya. Maksudnya dari perempuan, dari laki-laki, dari anak kecil, dewasa. I think it will touch everybody. Dan ini tuh karena Naya itu kan a female, dan ini tuh film futuristik modern yang dibuat dari pandangan perempuan. So it's interesting. Jarang kan. Oke, mungkin dari Drin, gimana Drin? Sebenarnya sih kayak yang tadi aku bilang lebih mirip sama poinnya Naya sih, karena secara visual tuh udah ini banget, something different. Mungkin kalau kita biasanya ngelihat drama lebih ke percintaan, ini lebih ke keluarga, hubungan antara bapak sama anak gitu, nggak ada a different kind of love story.
tapi it sets in the future. Jadi bisa semua orang bisa relate. Iya. Oke, menarik Harus sekali sepertinya. kita Nah, kita tonton. wajib nonton ya. Harus diundang ya, tapi Pasti. Iya. Atau mungkin nanti bisa ngobrol sama teman-teman. Kita untuk nontonnya di sini aja. Kayak Nah, boleh banget. Iya, mungkin bisa undang kita ya. Iya, Kita nonton di plasma sini. yang besar di situ. ya. Boleh. Pastinya. Terima kasih teman-teman udah datang. Thank you for Sukses coming. untuk Ana dan Balerina. Iya, thank you. Dan kita masih ada informasi menarik lainnya? Pasti. Dan pernahkah Anda membayangkan untuk mengendarai mobil ataupun juga memiliki benda-benda yang bisa menjadi properti dalam sebuah film? Nih, siap-siap untuk mewujudkan impian Anda karena Indonesia Morning Show akan segera kembali sesaat lagi.